Mengerikan dan menakjubkan. Datang dengan penuh keyakinan, skuad Garuda Merah Putih disambut antusias dan meriah oleh supporter timnas Indonesia dan Australia. Bak Raja Asia yang siap tampil di medan perang untuk mengambil 3 poin dari Australia demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Wow! Benar-benar kabar di luar dugaan seluruh fans timnas Indonesia. Jelang lawan Australia, nasib kurang baik dialami oleh salah satu pemain lokal yang dipanggil Patrick Kluivert, yakni Elmantu Umi Pipik. Dikabarkan Egy Maulana Fikri tidak akan dibawa ke Australia. Kira-kira apa ya penyebabnya? Simak baik-baik. Gila memang gila. Bisa gemparkan Asia dan buat Australia ketar-ketir. Ternyata tanpa disadari, skuad timnas Indonesia termasuk skuad termahal yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah nilai pasar transfer para pemain timnas Indonesia mempengaruhi performa timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Berikut penjelasannya. Mantap El Preman. Semakin menunjukkan kualitasnya yang bikin takjub fans Garuda. Hari demi hari makin gacor, Justin Hubner sudah mulai alami peningkatan, yakni bergabung latihan dengan skuad Wolverhampton Senior. Apa dampaknya nanti buat timnas Indonesia? Temukan detail lengkapnya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Mengerikan dan menakjubkan. Datang dengan penuh keyakinan, skuad Garuda Merah Putih disambut antusias dan meriah oleh supporter timnas Indonesia dan Australia. Bak Raja Asia yang siap tampil di medan perang untuk mengambil 3 poin dari Australia demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad timnas Indonesia dikabarkan tiba di Sydney, Australia untuk menghadapi laga krusial melawan tim tuan rumah dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan tim Garuda di Bandara Internasional Sydney pada Sabtu 15 Maret disambut dengan gegap gempita oleh ribuan supporter Indonesia yang menetap di negeri Kanguru, serta tak ketinggalan supporter tuan rumah yang turu menyambut skuad bintang timnas Indonesia. Euforia luar biasa ini mencerminkan semakin meningkatnya dukungan publik terhadap skuad mewah dan mahal yang kini dimiliki timnas Indonesia. Sejak kabar kedatangan timnas Indonesia tersebar, kemungkinan ribuan supporter telah bersiap menyambut di bandara dengan mengenakan atribut merah putih. Chant-chant khas pendukung timnas menggema di seluruh terminal kedatangan internasional, membuat suasana seolah timnas Indonesia adalah juara Asia yang baru pulang dari turnamen besar. Para pemain pun tampak antusias menyapa dan melayani permintaan foto dari para penggemar yang hadir. Pasti nanti 3 pemain timnas Indonesia yang baru saja dinaturalisasi akan terkejut melihat sambutan meriah yang tak pernah didapatkan dimanapun. Kami sangat bangga bisa mendukung langsung timnas Indonesia di sini. Kami ingin menunjukkan bahwa meskipun jauh dari tanah air, cinta kami terhadap Garuda tidak pernah pudar. Begitu kira-kira kata salah satu pentolan fans Indonesia yang ada di Australia. Skuad bertabur bintang timnas Indonesia saat ini memang tengah mengalami transformasi besar dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi serta talenta terbaik dari dalam negeri. Beberapa nama tenar seperti Martin Paes, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Nathan Chow Aon turut serta dalam rombongan. Selain itu, pemain lokal yang sedang bersinar seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk juga masuk dalam daftar skuad yang dibawa ke Australia. Dengan nilai skuad yang semakin tinggi, timnas Indonesia kini dianggap sebagai salah satu tim dengan perkembangan paling pesat di Asia. Menurut laporan terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar skuad Indonesia saat ini mencapai angka fantastis, bersaing dengan negara-negara elit Asia lainnya. Antusiasme tinggi juga terlihat dari jumlah tiket yang telah terjual untuk pertandingan nanti.
Berdasarkan laporan dari kelompok supporter Garuda Australia, lebih dari 3.000 tiket telah dibeli oleh fans Indonesia yang siap memberikan dukungan langsung dari tribun selatan Sydney Football Stadium. Diperkirakan, jumlah ini akan terus bertambah hingga hari pertandingan. Para supporter bahkan berencana menggelar pawai dan acara nonton bareng untuk mereka yang tidak bisa masuk ke stadion. Suasana yang akan tercipta diyakini akan membuat timnas Indonesia merasa seperti bermain di kandang sendiri. Laga melawan Australia menjadi salah satu ujian terberat bagi timnas Indonesia di fase kualifikasi ini. Namun, dengan skuad yang semakin berkualitas dan dukungan yang luar biasa dari supporter, tim Garuda memiliki peluang untuk membuat kejutan di tanah Australia. Kami datang dengan mental juara. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia. Kini, semua mata tertuju pada duel besar yang akan terjadi di Sydney. Akankah timnas Indonesia mampu membawa pulang hasil positif dari Australia? Semua akan terjawab pada pertandingan yang dinanti-nantikan oleh jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Bagaimana guys? Apakah kalian juga antusias dengan laga timnas Indonesia versus Australia nanti seperti saudara-saudara kita yang ada di Australia? Coba berikan dukungan kalian terhadap timnas Indonesia pada komentar di bawah ini ya. Gila memang gila. Bisa gemparkan Asia dan buat Australia ketar-ketir. Ternyata tanpa disadari skuad timnas Indonesia, termasuk skuad termahal yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah nilai pasar transfer para pemain timnas Indonesia mempengaruhi performa timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menentukan skuad untuk menghadapi FIFA Matchday bulan Maret 2025. Timnas Indonesia akan memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Laga kedua yakni menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Terkait pemain, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 30 nama. Timnas Indonesia akan memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Laga kedua yakni menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Terkait pemain, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 30 nama. Dari 30 nama tersebut, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi anyar. Mereka adalah Emil Audero dan James dan Joey Pelupes. Lebih lanjut, tak banyak perubahan terkait skuad era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk juga turut dipanggil. Salah satu kejutan yakni dicoretnya Asnawi Mangkualam. Selain itu, Patrick Kluivert memberikan kesempatan kepada sosok baru yakni Septian Bagaskara. Septian Bagaskara adalah pemain Dewa United. Pemain berposisi sebagai striker itu tercatat telah mengoleksi 7 gol dari 26 penampilan di Liga 1 2024 hingga 2025 dilansir Bola Sport. Dari Transfermarkt, skuad timnas Indonesia saat ini memiliki nilai pasar sebesar Rp639,64 miliar. Ini menjadi angka tertinggi bila dibandingkan dengan FIFA Matchday sebelum-sebelumnya, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wow, benar-benar kabar di luar dugaan seluruh fans timnas Indonesia.
Jelang lawan Australia, nasib kurang baik dialami oleh salah satu pemain lokal yang dipanggil Patrick Kluivert, yakni El Mantu Umi Pipik. Dikabarkan Egy Maulana Fikri tidak akan dibawa ke Australia. Kira-kira apa ya penyebabnya? Simak baik-baik. Nasib kurang beruntung harus dirasakan Egy Maulana Fikri yang harus dicoret dari timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri batal bergabung ke timnas Indonesia karena mengalami cedera. Setelah dicoret oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, pemain Dewa United itu sangat menyesal batal membela tim merah putih melawan Australia dan Bahrain. Meski begitu, Egy Maulana Fikri akan tetap setia mendukung perjuangan timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu berharap yang terbaik untuk skuad Garuda. Perlu diketahui timnas Indonesia akan berjumpa Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025 tanpa Egy Maulana Fikri. Tersisa 5 pemain timnas Indonesia di lini depan yakni Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Ole Romanyi, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Kurang beruntung, namun saya akan tetap mendukung dari jauh. Semoga beruntung Garuda, kata Egy Maulana Fikri. Kabar pencoretan Egy Maulana Fikri pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menyayangkan cedera yang dialami oleh pemain asal Medan, Sumatera Barat itu. Egy Maulana Fikri harus cedera saat Dewa United menang 2-1 atas Persik Kediri pada pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu 1 Maret 2025. Dalam laga itu, Egy Maulana Fikri hanya bermain 58 menit dan digantikan oleh Septian Bagaskara. Cedera itu yang membuat Egy Maulana Fikri harus absen dalam 2 pertandingan Dewa United ke depan melawan Semen Padang dan Borneo FC. Tanpa Egy Maulana Fikri, Dewa United menang 6-0 atas Semen Padang dan kalah 0-1 dari Borneo FC. Dicoretnya Egy Maulana Fikri membuat timnas Indonesia menyisakan 29 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Dari 29 pemain itu, Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama lagi sebelum melawan kedua negara tersebut. Sayang Egy Maulana Fikri cedera. Jadi tersisa 29 pemain yang berangkat. Mantap El Preman. Semakin menunjukkan kualitasnya yang bikin takjub fans Garuda. Hari demi hari makin gacor, Justin Hubner sudah mulai alami peningkatan yakni bergabung latihan dengan skuad Wolverhampton Senior. Apa dampaknya nanti buat timnas Indonesia? Temukan detail lengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia Justin Hubner kini berpeluang untuk menjalani debutnya bersama tim utama Wolverhampton. Hubner memang sejauh ini sudah seringkali ikut terlibat dalam sesi latihan tim utama Wolves, termasuk di bawah asuhan Vitor Pereira musim ini. Namun, sejauh ini Hubner belum mendapat kesempatan melakoni debutnya di tim utama Wolves, termasuk di ajang Premier League paling banter. Hubner sempat masuk dalam daftar pemain cadangan saat Wolves menghadapi Arsenal pada Desember 2023 silam.
Pemain berusia 21 tahun ini telah berlatih bersama skuad senior Wolves menjelang pertandingan melawan Southampton di Liga Inggris akhir pekan ini. Menjelang pertandingan melawan Southampton yang saat ini terjebak di posisi terbawah klasemen Liga Inggris, kesempatan bagi Hubner untuk debut di tim utama Wolves semakin terbuka. Dalam sebuah foto yang diunggah oleh akun Instagram @footballindonesia_a, terlihat Hubner berdiri berdampingan dengan pemain andalan Wolves, Matheus Cunha. Setelah laga akhir pekan ini, Hubner bakal langsung terbang menuju Sydney, Australia untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Di sana, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Namun perlu dicatat bahwa Hubner tidak akan bisa membela Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Hal ini disebabkan oleh sanksi kartu merah yang diterimanya pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Dan James bersyukur proses naturalisasinya menjadi WNI telah rampung. Kini PSSI tinggal mengurus perpindahan federasi agar sang pemain bisa membela Timnas Indonesia. James mengambil sumpah WNI di KBRI Roma, Italia, bersama Emil Audero dan Joy Pelupesi. Prosesi itu dilaksanakan Senin 10 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 24 tahun itu memamerkan foto-foto saat menjalani sumpah WNI. Unggahan itu langsung ramai diserbu penggemar Timnas Indonesia. Lebih dari bersyukur menantikan perjalanan ini, kata James di akun Instagram pribadinya @daan11james Rabu 12 Maret 2025. Pemain Go Ahead Eagles itu akan menambah kekuatan skuad Garuda dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia periode Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert itu akan memainkan 2 laga. Timnas Indonesia akan lebih dahulu melawan Timnas Australia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada Kamis 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Saat ini Timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengumpulkan 6 poin. Mereka mencatat sekali menang, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff belak-belakan usai resmi diperkenalkan ke publik oleh PSSI. Dia pun beberkan kriteria direktur teknik dalam kurung Dirtek yang ideal untuk Timnas Indonesia. Menurut Jordi Cruyff, sosok tersebut harus benar-benar yang berpengalaman. Sosok itu pun harus paham betul mengenai skuad Garuda. Seperti diketahui, Jordi Cruyff resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknis PSSI. Salah satu tugasnya pun adalah memberi saran kepada PSSI mengenai sosok Dirtek yang tepat untuk Timnas Indonesia. Posisi Dirtek memang masih menjadi permasalahan mengingat sudah kosong cukup lama. Cruyff pun mengungkap kriteria yang ideal untuk sosok tersebut. Ex-direktur olahraga Barcelona itu menjelaskan sosok tersebut harus benar-benar paham betul dengan kultur sepak bola Indonesia. Lalu sosok tersebut juga harus bisa bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia di semua level. Saya rasa dalam kurung kandidat itu harus seseorang yang berpengalaman dengan negara ini, kulturnya, strateginya, kata Cruyff dalam konferensi pers Selasa 11 Maret 2025. Kemudian dia harus mampu bekerja sama dengan pelatih tim nasional dan tim di berbagai level, sambungnya. Yang tak kalah penting, kriteria Dirtek yang ideal adalah dapat mendesain strategi tepat untuk Timnas Indonesia. Semua itu agar skuad Garuda bisa lebih berkembang dan meraih hasil positif. Lalu dia perlu mendesain strategi, jadi dia harus tahu betul apa yang mau diraih Timnas ini, lalu bagaimana cara mencapai tujuan itu, tuturnya. Jadi dia juga harus punya kemampuan adaptasi yang tinggi, lalu bisa membuat strategi yang baik agar bisa mendapat hasil bagus, pungkas Cruyff. Penyerang Dewa United Septian Bagaskara buka suara usai mendapatkan panggilan perdana ke Timnas Indonesia Senior. Septian jadi salah satu dari 2 nama debutan yang dibawa Patrick Kluivert ke skuad sementara Timnas Indonesia Senior.
Bersama Dewa United musim ini dia tampil solid dengan kontribusi 7 gol dan 1 assist dari 27 penampilan. Meski ada Alex Martins yang sekaligus menjadi top skor sementara, Septian masih bisa membuktikan diri. Penyerang asal Kediri tersebut juga bisa menjadi andalan kala dipercaya dari bangku cadangan. Dirinya mengaku sangat bangga bisa mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Perasaannya senang bisa membela Timnas, ujar Septian Bagaskara melalui rekaman suara yang diterima bolasport.com. Awalnya nggak nyangka bisa dipanggil, lanjutnya. Sebagai pemain debutan, Septian harus menghadapi persaingan berat di lini depan. Pasalnya, lini depan sudah dipenuhi oleh beberapa pemain yang sudah jadi langganan Timnas Indonesia. Septian harus bersaing dengan Ole Romeni dan Rafael Struijk yang tampil di luar negeri. Sementara dari sesama pemain di Liga 1, penyerang 27 tahun tersebut harus bersaing dengan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Septian siap bersaing untuk memperebutkan pos utama di lini depan Timnas Indonesia. Dirinya siap bermain maksimal sesuai instruksi pelatih. Kalau bersaing dari saya saling support saja, ujar Septian Bagaskara. Siapapun nanti yang bermain tergantung pelatih. Kalau semisal saya pun dikasih menit bermain ya saya maksimalin, lanjutnya. Dipanggil untuk kali pertama di Timnas Indonesia, Septian tidak tanggung-tanggung soal target pribadi. Penyerang 27 tahun tersebut siap membukukan gol untuk Timnas Indonesia. Ex-pemain Persik Kediri berambisi bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dirinya yakin bisa mendapatkan banyak ilmu dari Patrick Kluivert yang merupakan striker kelas dunia. Targetnya cetak gol buat Indonesia dan masuk ke Piala Dunia, ujar Septian Bagaskara. Pasti, masuk ke Timnas sekarang pasti ilmu dan pengalaman baru di sana. Soalnya waktu dalam kurung saat berkunjung ke Dewa United, itu Coach Patrick di atas, tidak ke bawah bertemu sama pemain, ujarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menentukan skuad untuk menghadapi FIFA Matchday bulan Maret 2025. Timnas Indonesia akan memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Laga kedua yakni menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Terkait pemain, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 30 nama. Timnas Indonesia akan memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Laga kedua yakni menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Terkait pemain, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 30 nama. Dari 30 nama tersebut, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi anyar. Mereka adalah Emil Audero dan James dan Joy Pelupes. Lebih lanjut, tak banyak perubahan terkait skuad era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Justin Hubner, Marcelino, Ferdinand hingga Rafael Struijk juga turut dipanggil. Salah satu kejutan yakni dicoretnya Asnawi Mangkualam. Selain itu, Patrick Kluivert memberikan kesempatan kepada sosok baru yakni Septian Bagaskara. Septian Bagaskara adalah pemain Dewa United. Pemain berposisi sebagai striker itu tercatat telah mengoleksi 7 gol dari 26 penampilan di Liga 1 2024 hingga 2025 dilansir Bola Sport. Dari Transfermarkt, skuad Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai pasar sebesar 639,64 miliar rupiah. Ini menjadi angka tertinggi bila dibandingkan dengan FIFA Matchday sebelum-sebelumnya, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib kurang beruntung harus dirasakan Egy Maulana Fikri yang harus dicoret dari Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri batal bergabung ke Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Setelah dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, pemain Dewa United itu sangat menyesal batal membela tim merah putih melawan Australia dan Bahrain. Meski begitu, Egy Maulana Fikri akan tetap setia mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu berharap yang terbaik untuk skuad Garuda. Perlu diketahui, Timnas Indonesia akan berjumpa Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025 tanpa Egy Maulana Fikri.
Tersisa 5 pemain timnas Indonesia di lini depan yakni Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Ole Romanyi, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Kurang beruntung. Namun saya akan tetap mendukung dari jauh. Semoga beruntung Garuda, kata Egy Maulana Fikri. Kabar pencoretan Egy Maulana Fikri pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menyayangkan cedera yang dialami oleh pemain asal Medan, Sumatera Barat itu. Egy Maulana Fikri harus cedera saat Dewa United menang 2-1 atas Persik Kediri pada pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu 1 Maret 2025. Dalam laga itu, Egy Maulana Fikri hanya bermain 58 menit dan digantikan oleh Septian Bagaskara. Cedera itu yang membuat Egy Maulana Fikri harus absen dalam 2 pertandingan Dewa United ke depan melawan Semen Padang dan Borneo FC. Tanpa Egy Maulana Fikri, Dewa United menang 6-0 atas Semen Padang dan kalah 0-1 dari Borneo FC. Dicoretnya Egy Maulana Fikri membuat timnas Indonesia menyisakan 29 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Dari 29 pemain itu, Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama lagi sebelum melawan kedua negara tersebut. Sayang Egy Maulana Fikri cedera. Jadi tersisa 29 pemain yang berangkat. Bek timnas Indonesia Justin Hubner kini berpeluang untuk menjalani debutnya bersama tim utama Wolverhampton. Hubner memang sejauh ini sudah seringkali ikut terlibat dalam sesi latihan tim utama Wolves, termasuk di bawah asuhan Vitor Pereira musim ini. Namun, sejauh ini Hubner belum mendapat kesempatan melakoni debutnya di tim utama Wolves, termasuk di ajang Premier League paling banter. Hubner sempat masuk dalam daftar pemain cadangan saat Wolves menghadapi Arsenal pada Desember 2023 silam. Pemain berusia 21 tahun ini telah berlatih bersama skuad senior Wolves menjelang pertandingan melawan Southampton di Liga Inggris akhir pekan ini. Menjelang pertandingan melawan Southampton yang saat ini terjebak di posisi terbawah klasemen Liga Inggris, kesempatan bagi Hubner untuk debut di tim utama Wolves semakin terbuka. Dalam sebuah foto yang diunggah oleh akun Instagram @footballindonesia_a, terlihat Hubner berdiri berdampingan dengan pemain andalan Wolves, Matheus Cunha. Setelah laga akhir pekan ini, Hubner bakal langsung terbang menuju Sydney, Australia untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Di sana, timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Namun perlu dicatat bahwa Hubner tidak akan bisa membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Hal ini disebabkan oleh sanksi kartu merah yang diterimanya pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Skuad timnas Indonesia dikabarkan tiba di Sydney, Australia untuk menghadapi laga krusial melawan tim tuan rumah dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan tim Garuda di Bandara Internasional Sydney pada Sabtu 15 Maret disambut dengan gegap gempita oleh ribuan supporter Indonesia yang menetap di negeri Kanguru, serta tak ketinggalan supporter tuan rumah yang turu menyambut skuad bintang timnas Indonesia. Euforia luar biasa ini mencerminkan semakin meningkatnya dukungan publik terhadap skuad mewah dan mahal yang kini dimiliki timnas Indonesia. Sejak kabar kedatangan timnas Indonesia tersebar, kemungkinan ribuan supporter telah bersiap menyambut di bandara dengan mengenakan atribut merah putih. Chant-chant khas pendukung timnas menggema di seluruh terminal kedatangan internasional, membuat suasana seolah timnas Indonesia adalah juara Asia yang baru pulang dari turnamen besar. Para pemain pun tampak antusias menyapa dan melayani permintaan foto dari para penggemar yang hadir. Pasti nanti 3 pemain timnas Indonesia yang baru saja dinaturalisasi akan terkejut melihat sambutan meriah yang tak pernah didapatkan dimanapun. Kami sangat bangga bisa mendukung langsung timnas Indonesia di sini. Kami ingin menunjukkan bahwa meskipun jauh dari tanah air, cinta kami terhadap Garuda tidak pernah pudar. Begitu kira-kira kata salah satu pentolan fans Indonesia yang ada di Australia. Skuad bertabur bintang timnas Indonesia saat ini memang tengah mengalami transformasi besar dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi serta talenta terbaik dari dalam negeri.
Beberapa nama tenar seperti Martin Paes, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Nathan Cho Aon turut serta dalam rombongan. Selain itu, pemain lokal yang sedang bersinar seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk juga masuk dalam daftar skuad yang dibawa ke Australia. Dengan nilai skuad yang semakin tinggi, Timnas Indonesia kini dianggap sebagai salah satu tim dengan perkembangan paling pesat di Asia. Menurut laporan terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar skuad Indonesia saat ini mencapai angka fantastis, bersaing dengan negara-negara elit Asia lainnya. Antusiasme tinggi juga terlihat dari jumlah tiket yang telah terjual untuk pertandingan nanti. Berdasarkan laporan dari kelompok supporter Garuda Australia, lebih dari 3.000 tiket telah dibeli oleh fans Indonesia yang siap memberikan dukungan langsung dari tribun selatan Sydney Football Stadium. Diperkirakan, jumlah ini akan terus bertambah hingga hari pertandingan. Para supporter bahkan berencana menggelar pawai dan acara nonton bareng untuk mereka yang tidak bisa masuk ke stadion. Suasana yang akan tercipta diyakini akan membuat Timnas Indonesia merasa seperti bermain di kandang sendiri. Laga melawan Australia menjadi salah satu ujian terberat bagi Timnas Indonesia di fase kualifikasi ini. Namun, dengan skuad yang semakin berkualitas dan dukungan yang luar biasa dari supporter, tim Garuda memiliki peluang untuk membuat kejutan di tanah Australia. Kami datang dengan mental juara. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia, kata Kapten Tim Asnawi Mangkualam dengan penuh optimisme. Kini, semua mata tertuju pada duel besar yang akan terjadi di Sydney. Akankah Timnas Indonesia mampu membawa pulang hasil positif dari Australia? Semua akan terjawab pada pertandingan yang dinanti-nantikan oleh jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Bagaimana guys? Apakah kalian juga antusias dengan laga Timnas Indonesia versus Australia nanti seperti saudara-saudara kita yang ada di Australia? Coba berikan dukungan kalian terhadap Timnas Indonesia pada komentar di bawah ini ya.